Di tahun 90-an Honda tuh semuanya belakangnya Genio, Estilo, dan ini adalah Accord Cielo. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Cielo. Kami jadi teringat suatu alat musik, cello. Namun sebenarnya nama Cielo itu bukan terinspirasi dari alat musik itu. Namun apabila diterjemahkan, Cielo dalam bahasa Italia artinya adalah langit. Atau dalam bahasa Spanyol yang artinya sayang. Honda aneh-aneh saja namain nama mobilnya pada tahun 90-an. Faktanya, nama Accord Cielo tidak digunakan di semua negara karena nama Cielo ini hanya tenar di belahan bumi Asia saja dan Amerika Selatan. Sedangkan nama beken lainnya untuk Accord Cielo ini adalah Acura CL, Honda Inspire, Isuzu Aska, bahkan ada juga Rover 600. Ternyata Isuzu dan Rover pernah berbagi platform dengan Honda Accord yang ini untuk penjualan di daerah Eropa. Honda Accord ini punya sejarah yang panjang sekali karena nama Accord sudah muncul sejak tahun 1976 dan hingga sekarang sudah menghasilkan 11 keturunan. Hingga video ini dibuat. Kami juga sudah pernah membahas sejarahnya di video yang membahas Honda Accord, seperti di video Accord Maestro atau video Accord generasi ke-10. Anda bisa nonton video itu apabila Anda ingin tahu sejarah tentang Accord di Indonesia. Kali ini kami akan khususkan video ini untuk membahas Honda Accord Cielo yang merupakan generasi kelima dari keturunan Honda Accord. Honda Accord Cielo lahir di bumi ini tahun 1993 dan di Indonesia baru mulai dijual tahun 1994. Accord Cielo secara dimensi menjadi lebih pendek dibandingkan dengan Honda Maestro pendahulunya, namun bertambah lebar dan tinggi, dan ground clearance-nya juga bertambah tinggi agar sesuai dengan kontur jalan di Indonesia. Di Indonesia, Accord Cielo mengalami satu kali facelift yang terjadi tahun 1996 hingga akhirnya digantikan Accord generasi ke-6 tahun 1999. Oke, untuk jelasnya mengenai Honda Accord Cielo ini, seperti biasa akan dilanjutkan oleh Mamang Used Car. Mamang Ican, silakan. Jadi kita akan bahas yang namanya Accord Cielo, bukan yang punya Cielo, bukan, namanya emang Cielo. Di luar sana juga ada yang namanya Cielo. Nah, mukanya tuh seperti ini pertama kali keluar di tahun 94-an lah. Tapi sebetulnya 93 itu kayak lonceng-loncengin, tapi di akhir tahun 94 jadinya dihitungnya. Ini tahun, kalau ini sih tahun 95 ya. Dan mengalami satu kali facelift di tahun 96 menjadi VTEC mesinnya. Kalau ini yang non VTEC. Tapi sebetulnya muka-mukanya tuh nggak ada yang berubah gitu. Nah kayak gini, di grillnya itu kalau yang pre-facelift kayak yang ini gitu ya, itu sewarna dengan body, cuman yang udah faceliftnya jadi chrome, terus lambangnya jadi pindah ke tengah sebelah sini, ini masih di kap mesin, lampu-lampunya tetap sama, lampu sennya masih di bawah, dan kelihatannya looks-nya clean gitu loh. Cuman kalau disuruh pilih, sebetulnya pilih Maestro atau ini, beda taste. Kalau Maestro itu lebih sleek gitu ya, kalau ini tuh lebih besar dan lebih lega jadinya kalau di dalam kabin, iya. Terus ada beberapa penyesuaian yang mungkin orang nggak suka di Maestro, tapi nanti Mamang ceritain, makanya nonton video ini sampai hancur, nggak habis. Ini lampu-lampunya tuh crystal clear seperti ini, crystal clear lagi, clear. Nih kayak ini halogen, lampu jauhnya terpisah gitu ya, halogen juga, lampu kecil sana, lampu sen sebelah sini, dan bumper-bumpernya tetap aja, mau yang facelift, mau yang pre-facelift seperti ini, masih tetap sama aja. Nggak ada yang dipanjang-panjangin. Di tahun 80-an kan biasanya suka dibedain panjang bumpernya atau pendek bumpernya, enggak. Ini tetap sama aja. Nah, terus panjangnya ini lumayan, ini sedan gede ya, 4,7 meteran. Jadi ada perbedaan antara yang pre-facelift sama yang facelift sekitar 20-30 mm lah sama yang faceliftnya, nggak tahu kenapa. Sebelah mana yang juga nggak tahu lah Mamang, pokoknya baca aja speknya. Terus dia punya wheelbase-nya 2,7, wheelbase-nya tuh panjang. Makanya dulu di Maestro sering gesrot di tengahnya, itu karena wheelbase-nya memang panjang gitu ya kalau Accord. Cuman untungnya di Cielo ini dia lebih tinggi ground clearance-nya tuh.
Kalau yang Maestro tuh rendah banget, makanya sering gesrot di polisi tidur. Terus dia punya velg seperti ini lucu banget velgnya. Velg itu seperti ini, dia pakai ring 15 aja. Aslinya 195 60. Ini udah dinaikin dikit lah, tebalnya 65 supaya lebih empuk. Terus dia PCD-nya lucu banget, 4x114 ya. Kayak Avanza, Xenia gitu ya, cuman perbedaan offsetnya aja nih yang berbeda dengan mobil itu gitu ya. Kayak Kijang juga sama. Jadi enak kalau ganti-ganti velg. Makanya Cielo itu paling enak untuk didandani. Banyak yang dimodif, modelnya timeless, modelnya sporty, sedan gede. Ya udah, daripada Corona, Mamang lebih seneng untuk modif ini. Kalau Corona tuh kayak mentok gitu loh desainnya. Kalau ini masih oke lah buat dimodif. Nah, namanya mobil jadul gitu ya, mobil Accord gitu ya, dari tahun 90-an, yaitu masa kemasannya Honda. Kacanya tuh gede-gede, kelihatan dalamnya mau kemana-mana juga. Terus buka pintunya, tuh masih model cepol, ada tulisan Accord di sebelah situ. Terus yang Mamang suka dari Cielo, ini dia, ada pinggangnya kalau Cielo. Keren, jadi seksi gitu ya. Terus lampu belakangnya, nah ini dia lampu belakangnya, dia segitiga kayak gitu ya. Kalau yang facelift itu ada kayak tambahan lagi kayak Krista, model Krista gitu. Kijang Krista di sebelah sini. Aslinya kalau yang facelift gampang ngebedainnya jadinya ya. Yang pre-facelift itu cuma gini doang, simple. Terus knalpot di bawah, terus juga si bumpernya tuh manis gitu ya. Aduh, ini keren banget sih. Nah, ini bagasinya tuh bisa dibuka pakai kunci seperti ini atau dari tuas yang ada di sebelah driver di bawah itu lo biasa. Nah, ini bukanya. Ih, takut. Wah, gede sekali. Ini tas golf langsung masuk bluk gitu aja udah. Terus di bawah sini ada apa? Ada ban serep full size, masih kaleng. Udah, selesai. Ini ban zaman dulu loh Bridgestone-nya. Temporary use only, cuman dia full size. Aduh, bagus ya. Keren. Jadi mobil ini spesial sebetulnya. Kilometernya masih 19.000. Punyanya Om Ivan. Kalau bisa dilihat, dicek situ Instagramnya tuh Ivanka Auto. Dapat aja dia barang beginian. Lihat masih pristine sekali. Ih, lampunya bening, menambah aura mobilnya. Kita lihat perahu kedua. Lihatlah dunia bukan seperti apa adanya, tapi dunia yang lebih baik. IQOS, stay curious. Aduh, ya Allah, bersihnya. Nah, ini aslinya ya, Cielo tuh atasnya empuk, sini ada kain-kainan, di sininya keras. Enggak empuk. Mama nggak iseng aja nyebut keras, padahal ini empuk, lihat. Empuk. Terus ada lampu-lampuan gini, Mamang suka banget kalau mobil jadul tuh ada lampu-lampuan di sebelah sini. Jadi kalau kebuka, orang yang di belakang kita notice, oh di pintunya kebuka, ada lampu merah gini. Terus jok-joknya, ya Allah, fabric. Ya beginilah orang tahun 90-an yang pakai Honda Accord dan duduk di belakang. Oke, 5 jari atasnya, oke, duduknya enak, rebahnya pas, joknya empuk, dikasih celokan gitu loh, jadi buat pantat tuh enak di dalam sini, enak banget. Headrestnya memang kayak nggak niat ya, cuman ini pas, lihat deh, tuh, aduh enak banget ya. Waduh, ada armrest juga di belakang tuh, speaker 2 yang gede-gede, jadi nggak ada di trim pintu tuh, nggak ada. Di trim pintu cuman ada tombol power window, terus dikasih safety belt juga, dikasih kantong. Tuh, kantong 2 ya, kasih asbak. Dah, tapi duduknya enak sekali. Ini mau sampai ke Bali pun nyaman sekali yang pakai mobil ini. Bingung barangnya kayak gini, gue banget ya, 19.000 kilometernya. Wow, empuk. Sampai ke bawahnya ini empuk semua, ada speakernya coba. Ada power window di semua jendela, ada electric mirror, ada retract-nya juga, ada power window lock, ada central lock-nya juga. Ada lampunya juga masih. Terus kursi-kursinya itu loh. Aduh, semuanya fabric, masih bersih. Nah, tapi gini, pengaturan kursinya itu masih manual nih yang ini. Terus juga maju mundurnya manual. Terus juga, nah cuman untuk head adjuster itu elektrik. Aneh banget ya.
Ada 6-way, tapi yang penting kuncinya batangan seperti ini. Kita starter ya, panas. Ciri mobil sedan tahun 90-an. Posisi duduk kita itu kayak tinggi gitu. Padahal sama orang-orang zaman dulu, mobil-mobil dulu tuh didesain si dashboardnya tuh pasti rendah. Jadi makanya visibilitasnya tuh wah, gila, disuguhkan pemandangan yang luar biasa ke depan. Nah, dashboardnya juga empuk-empukan semua tuh. Nih ya, ini pada tahun 90-an ya. Tapi kenapa mobil-mobil Toyota, Honda di tahun 2000-an ininya tuh udah pada retak. Tapi ini lihat tahun 90-an tuh empuk, cuman nggak kena matahari tuh. Nggak lengket-lengket, nggak bikin retak gitu ya. Itulah hebatnya orang di tahun 90-an. Dibuat seperfect mungkin. Terus di instrumen sini ada apa aja, Mang? Ada AC-AC-an gitu ya, sampai arah semburannya sampai lengkap, sampai ke front defogger juga. Terus juga ada rear defogger juga. Di tengah sini ada jam digital, ada hazard. Tapi sayangnya ya, di Maestro yang fitur-fitur AC digital itu hilang di sini. Jadi kayak puter-puteran biasa gini, itu sayangnya di Cielo. Terus bawah lagi nih, ada head unit yang masih pakai kaset. Oh iya, mau ngasih tahu juga. Ini dulu kan belum tenar yang namanya buku panduan. Kalau ini panduannya gimana, Mang? Pedoman pemeliharaan unit ini berbentuk kaset. Kita setel, Mang, coba, Mang. Setel ya. Kita setel. Kita setel ya. Surabaya. PT Istana Mobil Surabaya ini Jalan Jenderal Basuki Rahmat 33 35 37. Telepon Oh, 510 ini nomor telepon dealer-dealernya nih. 510 Kita 83 majuin. 2, 3, sampai 4. Wah, se-Indonesia disebutin. Gigi 2 katanya maksimalnya 110 km per jam. Di samping fungsi utama, Ya itulah. Ini gila sih ini mobil. Masih ada kaset-kasetnya gitu, luar biasa loh. Masih disimpan. Oh, ada remote-nya juga. Belum dibuka-buka. Ada apa lagi nih? Buku servis Honda Accord. Faktur mungkin ini panduan si tipnya sendiri, ini adalah buku petunjuknya. Gila sih. Ini mobil gila. Nih di bawah sini ada tempat penyimpanan terbuka, ada asbaknya, ada power socket. Dulu tuh bukan power socket ya, ini adalah untuk ngerokok gitu. Terus juga ini ada tempat penyimpanan terbuka, transmisinya di sini, dan ini tergolong tinggi dibandingkan kalau Civic ya. Kalau Accord kan dia moderat, ya yang numpangnya itu adalah bos-bos gitu. Kalau Civic yang anak-anaknya. Terus ini tempat penyimpanan terbuka. Ada box seperti ini. Terus sini boxnya tadi udah kelihatan ya, nggak begitu gede-gede amat. Dah, nyimpannya di mana, Mang? Cuman di trim pintu, cuman itu pun nggak muat botol. Ini nyimpan botol di mana, Mang? Di selangkangan, nggak ada lagi. Belum tenar. Nih, ada sunshade-nya, yang sini nggak ada kaca-kacanya, mesti dibungkus lagi. Terus sini ada vanity mirror-nya tuh, yang nempel gitu aja. Spion tengahnya mode night and day, dan posisi duduknya gimana, Mang? Duh, enak ya Honda ya. Tuh, langsung bisa ke feelingan gitu. Oke, atas bawah maju nggak bisa. Oke, wajar tahun 90-an. Kalau ada fitur teleskopik itu luar biasa. Mati ini gimana? Kita cek mesinnya. Nah, kita cek mesinnya nih. Jadi mesin yang dipakai Accord di Indonesia gitu ya, 2200 cc. Sedangkan negara kita, tetangga-tetangga kita, itu dikasihnya cuma yang 2000. Kenapa seperti itu? Karena di atas 2000 cc negara tetangga tuh mahal sekali pajaknya. Digolongkan kepada 3000 cc. Sedangkan di Indonesia sendiri itu beda. 2200 dapatnya. Yes. Wah, masih bersih seperti ini. Dikasih peredam seperti itu. Dan ini adalah tipe yang F22A6 kalau nggak salah. Yang sebelum facelift. Sebelum facelift dia belum VTEC gitu ya.
Kalau yang sudah facelift itu udah VTEC, makanya berbeda sedikit lah tenaganya. Kalau yang ini 140 HP, torsinya adalah 193 Nm yang disalurkan ke roda depan dengan transmisinya ada dua jenis. Ada yang manual 5 speed, ada yang automatic 4 speed. Terus perbedaannya untuk yang VTEC itu satu, tenaganya bertambah sekitar 145 horsepower-an lah. Terus juga perbedaannya di sini. Hati-hati membeli Accord yang sebelum facelift. Kenapa? Overheat. Overheatnya gara-gara apa? Radiatornya cuma 1 ply, sedangkan yang VTEC udah 2 ply, itu lebih aman. Makanya kalau misalnya mau beli ini, cek juga radiatornya, cek juga temperatur mesinnya. Ini sebetulnya bisa diganti-ganti sih sebetulnya. Cuman ya ini salah satu kelemahan sih yang sebelum VTEC, itu aja. Terus sebetulnya mesinnya nggak ada yang harus diperhatikan seperti apa, reliability-nya bagus, elektriknya juga bagus. Cuman harga spare part-nya yang mahal. Accord punya harga spare part yang tergolong mahal. Terus yang mahal apalagi yang harus diperhatiin, Mang? Kaki-kakinya. Nah, jadi kaki-kakinya Cielo ini dia punya banyak karet-karet busing. Yang kalau misalnya udah getas atau itu kan harus diganti ya. Kalau misalnya udah rusak ya ganti aja. Cuman ini tergolong banyak busing-busingnya. Makanya kaki-kakinya enak untuk Cielo. Tapi ya itu, konsekuensinya adalah karetnya banyak. Terus juga banyak karet-karetan seperti ini nih yang mestinya getas. Kalau ini belum 19.000 kilo. Yuk kita cek jalannya. Kuncinya mana? Lihatlah dunia bukan seperti apa adanya, tapi dunia yang lebih baik. IQOS, stay curious. Oke, Mamang sebetulnya mau minta maaf dulu karena biasanya kan Mamang tesnya ke jalan gede ya. Tapi berhubung ini kilometernya rendah, sepertinya Mamang tidak tega untuk dibawa lebih jauh gitu loh. Kita muter-muter aja ya di daerah sini aja, di dalam mall. Karena Om Ivan itu punya showroomnya di bursa otomotif yang ada di Cibel, Cinere, Bellevue. Jadi Mamang cerita berdasarkan pengalaman Mamang aja dulu. Mamang juga pernah nyetir namanya Cielo, udah nyetir yang namanya Maestro, udah mulai hafal. Cuman karakternya Cielo ini dia lebih apa ya? Lebih kaku gitu loh suspensinya dibandingkan oleh Maestro. Tuh. Tapi di kecepatan tinggi Cielo ini lebih enak. Dan tenaganya juga lebih aduh, enak sekali nih Cielo. Ya namanya juga karakter Honda. Honda itu membuat mobil supaya semua orang yang nyetirnya itu bakal selalu senang, langsung kepegang gitu ya mobilnya. Jadi nggak banyak cincong lah kalau Honda zaman dulu. Udah gitu visibilitasnya luas, kanan kirinya asik, jendela belakang luas. Sepertinya orang, walaupun sedan ini gede, cuman mobil ini tuh nggak susah untuk disetirin gitu loh. Tenaganya terus ngisi, yang namanya Honda, walaupun ini belum VTEC, tenaganya tuh selalu ngisi di setiap RPM. Cuman memang yang sebelum facelift ini cenderung lebih boros daripada yang setelah facelift, karena yang setelah facelift itu kan udah VTEC ya. Kalau yang ini belum, makanya agak sedikit lebih boros. Ya kalau di dalam kota mah 16, 17 sih udah bisa ketebak ya. Itu kalau yang faceliftnya itu bisa 17, 18-an. Manual, maticnya lebih boros daripada itu. Remnya remnya kayak nggak terlalu gigit banget ya, kayak ada kosongnya gitu. Karakter rem itu kayak ada kosongnya, kita tekan baru agak pakem agak ya. Atau mungkin ini karena kilometernya 19.000, kampas remnya belum diganti. Nah itu bisa terjadi. Dan ini yang kalau yang dipakai ini mungkin ini shock breaker belakangnya udah mulai mati gitu ya. Makanya harus diganti. Karakter suspensinya kaku, agak kaku dibandingkan Maestro. Cuman kalau dibilang empuk, masih empuk. Tapi yang memang impress adalah dari sebuah Accord ya, peredaman kabinnya. Wah ini kedap banget. Ini mungkin suara AC yang lebih keras. Cuman
Peredaman kabinnya ini juara Cielo. Mamang bilang ini untuk di tahunnya gitu ya. Skor dari 1 sampai 0 sampai 10 ini 8. Peredaman kabinnya luar biasa bagusnya. Terus ini nanjak ya. Ini nanjak nih. Rasanya gimana, Mang? Nggak butuh effort gede loh. Tenaganya tuh gede sekali. Ini enak kepegangnya, nyetirnya enak, posisinya agak-agak sporty, tapi lebih sporty di Maestro. Ini masih agak ningrat ke atas gitu loh. Ya memang nggak setajam Civic ya. Kalau untuk handlingnya, kalau untuk urusan handling dan gesit-gesitan ya udah Civic. Cuman kalau agak-agak ningrat dikit gitu ya, Cielo lah. Tapi lebih nyaman Cielo daripada Civic. Iya. Dibandingkan dengan Corona, pilih mana, Mang? Mamang nggak langsung banyak pikir, Mamang langsung pilih Cielo. Kalau untuk nyetirnya, tapi kalau untuk ngerawatnya, Mamang mending Corona deh. Karena part-partnya tuh mahal Cielo tuh. Sebetulnya Cielo juga nggak punya kekurangan atau minus tertentu atau kelemahan tertentu yang bikin orang nggak usah beli Cielo. Itu kayaknya jarang deh. Dibandingkan Corona, lebih banyak penyakitan Corona. Cuman spare partnya lebih mudah, ngerawatnya lebih mudah. Jadi apakah tepat, Mang, kalau misalnya ngerawat Cielo atau mobil pertama Cielo? Boleh sekali, karena mobil ini nyaman, gampang dirawat. Cuman hati-hati dengan harga spare partnya aja. Dah, itu. Overall mengenai Honda Accord Cielo, sebenarnya dulu kami pernah pakai sekitar 1 bulan, tidak terlalu berkesan. Oh iya, mobil ini cocok untuk Anda yang ingin mobil sedan berbodi besar. Yes, apabila Anda suka sedan yang elegan, sekaligus sporty, dan masih pantas untuk dimodifikasi, Cielo merupakan pilihan yang tepat. Mengenai perawatan dan spare part sepertinya tidak akan menjadi kendala. Namun harga spare part dan body part untuk Cielo lumayan mahal. Apabila Anda suka dengan Cielo dan ingin membelinya, ini menarik. Punya range harga di 35 sampai 70 juta rupiah tergantung kondisi. Namun dengan kondisi seperti yang ada pada video ini, ini adalah collectible item. Anda bisa kontak ke Instagramnya langsung yang punya. Itu ada di layar. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua, termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.